Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Sang Maha Kuasa atas berkatnya, di mana dalam situasi COVID kita tetap sehat dan dapat berkumpul di acara webinar ini. Bapak, Ibu, Bro dan Sis yang kami hormati dan kami banggakan, salam hangat dan selamat bergabung di acara webinar pendidikan yang diselenggarakan oleh DPD PSI Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Partai Solidaritas Indonesia yang ke-7. Perkenalkan, saya Pio Sitorus, Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak PSI Kota Tangerang Selatan yang akan memoderasi jalannya acara webinar ini dari awal hingga akhir. Saya sudah hadir di sini bersama kita yang terhormat Bapak Dr. Andus Taryono MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, selaku narasumber kita. Pak Taryono, apa kabar? Baik, Bu Mbak Pio. Alhamdulillah ya Pak ya. Siap. Oke. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak. Terus terang ini hari Minggu ya Pak, waktu berlibur seharusnya ya. Tapi luar biasa, alhamdulillah sudah diingatkan tadi. Terima kasih Pak. Siap. Kemudian ada Sis Agustina Anggriani Sarjana Hukum selaku Wakil Sekretaris DPD PSI Kota Tangerang Selatan. Beliau merupakan salah satu Sri Kandi Tangguh PSI di Kota Tangerang Selatan. Apa kabar Sis Ajus? Alhamdulillah baik. Ya, apa kabar semuanya? Salam sehat selalu. Oke. Dan saya juga ingin menyapa Bapak, Ibu, Bro, dan Sis semua yang sudah bergabung di webinar ini. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan berbahagia pastinya. Amin. Untuk memulai acara webinar ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars PSI. Mohon peserta webinar menyalakan kamera dan dalam posisi sempurna. Kepada panitia, kami persilakan untuk memutarkan lagu. Terima kasih. Dilanjutkan Mars PSI. Partai Solidaritas Indonesia.
Terima kasih. Baiklah, agenda selanjutnya sebelum kita masuk ke acara inti, terlebih dahulu kita akan mendengarkan pemaparan keynote speech yang akan disampaikan oleh Sis Agustina. Kepada Sis Agustina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore semuanya. Bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dan Broensi sekalian, perkenalkan nama saya Agustina Anggraini dari DPD PSI Tangerang Selatan. Saya menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD PSI Tangerang Selatan. Dan hari ini saya sangat berterima kasih karena sudah hadir ya Bapak Dr. Andes Taryono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Dan juga telah hadir juga rekan saya, Sis Vio, yang cantik hari ini juga dia adalah selaku Wakil Ketua Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak DPD Kota PSI Kota Tangerang Selatan. Dalam rangka HUT Hari Ulang Tahun PSI yang ke-7, DPD PSI Tangerang Selatan mengadakan serangkaian acara dan kegiatan yang dalam bentuk, salah satunya adalah dalam bentuk webinar. Pada saat ini, pada sore hari ini kita akan mendengarkan tentang topik pendidikan yang sangat bagus sekali ya, rekan-rekan Broensi sekalian, juga Bapak Ibu sekalian, yang berjudul antara bagaimana dampak pandemi terhadap dunia pendidikan anak sekolah dasar menuju generasi emas 2045. Nah, seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, rekan-rekan dan Broensi sekalian, pendidikan adalah salah satu prioritas utama bagi pemerintah kita saat ini. Tapi bagaimana caranya kita menerapkan pendidikan itu di masa saat ini, di keterbatasan ya, dikala pada saat masa pandemi. Untuk masa sekarang mungkin yang ada yang dilakukan adalah dalam bentuk secara online ataupun daring, yang menurut sebagian orang mungkin hasilnya itu belum maksimal. Tetapi ini jangan membuat kita berkecil hati, jangan membuat orang tua atau kita merasa bahwa pendidikan itu tidak maksimal di saat ini. Mungkin pada saat ini akan ada pemerintah yang melakukan istilahnya PTM secara bertahap ya, pembelajaran tatap muka secara bertahap untuk kembali normal gitu. Untuk lebih jelas dan detailnya, mungkin pada saat ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Taryono, mungkin memberikan masukan, sharing informasinya yang lebih detail, lebih jelas, bagaimana untuk saat ini pendidikan yang penting buat bagi anak-anak kita dan untuk mencapai generasi yang selanjutnya. Terima kasih. Kami persilahkan Bapak Taryono. Terima kasih Sis Agustina atas pemaparan keynote speech-nya yang luar biasa bagi kita. Baiklah Bapak Ibu, Broensis, bicara mengenai generasi emas berarti kita berbicara mengenai generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan dan integritas bangsa Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia akan menyongsong era bonus demografi pada tahun 2045 mendatang. Di masa itu, jumlah penduduk Indonesia produktif akan jauh lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Akan tetapi, ada masa transisi pada saat pandemi terjadi, yaitu mulai dari tahun 2019 akhir, yang kita pastinya tidak tahu sampai kapan pandemik ini selesai. Pada saat itu, pada saat sekarang ini, anak-anak usia 0 sampai dengan 12 tahun yang bersinggungan langsung dengan pandemik. Berdasarkan pemikiran psikologi, keseluruhan ada 4 dimensi agar manusia itu bertumbuh dan berkembang dengan baik, yaitu dimensi fisik, sosial, kognitif, efektif, yang kesemuanya itu harus dimulai sejak dini. Untuk itu, hal-hal yang sangat fundamental ini sudah harus dimulai atau dipersiapkan dari sekarang, hingga menjadi generasi muda yang siap berdaya saing, unggul, maju, mandiri, cerdas, dan sehat pastinya.
yang akan menjadi suksesor untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Lalu, apa saja program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan visi pemerintah di masa mendatang? Untuk itu, mari langsung kita masuk ke agenda selanjutnya, yakni sesi pemaparan materi bagaimana dampak pandemi terhadap dunia pendidikan anak sekolah dasar menuju generasi emas tahun 2045 mendatang yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Andus Taryono, MSc. Namun sebelumnya, saya akan membacakan sedikit informasi mengenai beliau. Bapak Taryono lahir di Tegal pada tanggal 10 Juni tahun 1963. Mengecam pendidikan hingga S2, mengambil jurusan administrasi publik. Riwayat jabatan saya akan membacakan di yang terakhir saja, boleh ya Bapak ya, izin ya Pak? Oke. Tahun 2015 hingga 2017 menjabat sebagai PLH Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Dan terakhir 2017 menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 2017 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan. Baiklah, tanpa mengurangi waktu, kami persilakan Bapak Dr. Andus Taryono, MSc, untuk memberikan paparannya. Kepada Bapak, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Sis Pio. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman dari panitia tentu saja. Sis Pio yang sudah pernah ke kantor dinas, luar biasa. Tanpa paksaan beliau tentu saja sulit rasanya bisa menjadwalkan agenda seperti ini yang luar biasa. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman dari pengurus DPD PSI Kota Tangerang Selatan yang punya inisiatif untuk melaksanakan webinar pada hari ini luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita harus selalu bersyukur atas segala karunia Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, bahwa sampai hari ini kita masih sehat walafiat dan juga masih terus diberikan kekuatan lahir batin untuk terus berinovasi, berkreasi dalam berbagai kegiatan kita yang ujungnya adalah berkontribusi membangun bangsa kita, khususnya membangun pendidikan di Indonesia, dan lebih khusus lagi adalah di Tangsel. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa kita dikejutkan dengan adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, dan saat itu langsung diberlakukan dibatasi berbagai aktivitas kita dengan adanya social distancing, kemudian juga berbagai aktivitas kita, khususnya adalah di mana aktivitas pendidikan. Dan pada bulan Maret itu, sekolah tutup dan pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh, melalui daring maupun luring. Tentu sudah terlalu banyak persoalan yang disebabkan adanya pandemi COVID-19 ini, khususnya di dunia pendidikan, betapa banyak anak-anak yang kehilangan masa bermainnya, berinteraksi dengan teman-temannya. Ya. Seperti kita ketahui bahwa anak tentu saja secara alami harus bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya dan bermain. Dari sanalah dengan bermain maka kemudian mendapatkan berbagai inspirasi, termasuk dengan bermain mereka juga dapat belajar. Tapi pada saat itu dikejutkan, semua terkejut, harus berhenti aktivitas itu dan kemudian anak harus berada di rumah, tidak boleh keluar rumah. Tentu ini menimbulkan banyak dampak sosial, dampak psikologi anak,
yang secara mendadak harus dirumahkan dalam tanda petik dan diputuskan interaksi dengan teman-temannya secara langsung dan digantikan dengan secara daring. Ya. Dan juga banyak anak yang mengalami trauma betapa takutnya terhadap paparan virus corona karena begitu gencarnya pemberitaan di mass media, termasuk TV. Setiap hari anak-anak melihat bagaimana banyak korban disebabkan adanya pandemi COVID-19. Ya. Puncaknya di bulan Juni, di mana ratusan orang meninggal dunia pada waktu yang bersamaan. Tentu ini menyebabkan rasa takut pada anak. Belum lagi rasa khawatir orang tuanya kena COVID dan kemudian meninggal, takut ditinggal orang tuanya. Ini pun luar biasa, menyebabkan berbagai trauma pada anak. Makanya, alhamdulillah, pemerintah begitu sigap melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dengan mengeluarkan berbagai kebijakannya, termasuk adalah SKB 4 Menteri, di mana ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Kemenak. Disepakati berbagai upaya dan diluncurkan pedoman bagaimana dilaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Susah memang, dan guru-guru juga kaget, nggak terbiasa melakukan pembelajaran secara jarak jauh, memanfaatkan teknologi informasi. Ini tentu saja tidak gampang, tapi alhamdulillah secara umum di Indonesia, di Tangsel khususnya, itu bisa dilewati dengan baik. Ya. Dilewati dengan baik, guru-guru dipaksa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya, dengan metode daring. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, kebijakan terakhir, pemerintah menyadari ada banyak learning loss yang dihadapi oleh para siswa, belum lagi adalah aspek psikis dan aspek sosial yang harus dihadapi. Maka pemerintah mendorong untuk segera dilaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ya. PTMT, pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dan Tangsel khususnya sejak tanggal 6 September 2021 sudah melaksanakan PTM terbatas. Di sana ketat sekali. Di dalam SKB 4 Menteri, sekolah yang boleh melaksanakan PTM terbatas itu harus telah memenuhi berbagai syarat dan kondisi tertentu. Ya. Bahwa sekolah boleh buka, satu, ada izin dari pemerintah daerah. Ya. Tentu pemerintah daerah melalui kajian yang ketat, melalui Satgas COVID-nya, dan turun ke Dinas Pendidikan. Kami pun melakukan verifikasi terhadap sekolah yang merasa dirinya siap. Kesiapan sekolah melaksanakan PTM adalah tercermin pada data yang diisikan dalam sebuah sistem Kemendikbud yang disebut dengan Dapodik, data pokok pendidikan. Di sana ada daftar periksa bagi satuan pendidikan yang akan melaksanakan PTM. Nah, dari data-data itu yang berbagai persyaratan yang sangat ketat, kami verifikasi. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Satgas datang ke sekolah-sekolah mengecek betulkah data-data yang diisikan di dalam sistem Dapodik tadi. Ketika sudah dan ternyata lolos, maka kami kemudian nyatakan bahwa sekolah itu siap untuk melaksanakan PTM. Nah, secara bertahap dari bulan September, dari tanggal 6 September itu kami menetapkan dari mulai TK, SD, dan SMP kami telah tetapkan. Ya. Dalam SKB 4 Menteri diatur di sana bahwa ada 2 fase pembelajaran tatap muka. Ya ini datanya. Terima kasih Mbak Pio.
Jadi ini data-datanya. Bahwa di SKP 4 Menteri diatur bahwa pembelajaran tatap muka itu melalui 2 fase, yaitu fase adaptasi kebiasaan baru dan fase kebiasaan baru. Fase adaptasi itu selama 2 bulan dan selanjutnya disebut dengan fase adaptasi kebiasaan baru. Nah, dari jenjang SMP, SD itu 50% maksimal, ya. Artinya sekolah harus mengatur bahwa pelaksanaan PTM itu harus memenuhi protokol kesehatan, menjaga jarak minimal 1,5 meter antar siswa, maka diatur di situ kapasitas maksimal dalam satu kelas adalah 50%. Ya, 50%. Kemudian ketentuan lain adalah bahwa kantin tidak boleh buka, ya, tidak ada istirahat, tidak ada aktivitas di luar, termasuk upacara dan ekstrakurikuler. Semua anak ada di kelas dan kemudian pulang. Ya. Kemudian orang tua yang mengantar pun tidak boleh, untuk TK dan SD tidak boleh ada di sekolah. Itu masa adaptasi kebiasaan baru selama 2 bulan. Kemudian setelah 2 bulan selesai, tidak ada kasus, maka bisa dilanjutkan masa kebiasaan baru. Nah, pada masa kebiasaan baru, kriterianya adalah jumlah kapasitas maksimal siswa adalah 50% tetap. Kemudian kantin sudah boleh buka, olahraga terbatas bisa buka, dan orang tua siswa bisa hadir di sekolah menunggui putra-putrinya, terutama TK dan SD. Nah, kantin buka tetap dengan protokol COVID, kemudian olahraga bisa terbatas dilaksanakan, juga dengan prokes yang ketat. Ya. Namun demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, melihat, memperhatikan COVID itu memang terus dinamis, terkadang tangsel 0 pasien, tapi muncul lagi, ada juga pasien COVID yang terpapar, tidak ada lagi orang meninggal karena COVID, tapi tiba-tiba ada juga yang meninggal karena COVID, dan seterusnya. Maka atas arahan pimpinan Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota bahwa di Tangsel tetap dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru. Artinya aktivitas di luar, olahraga dan sebagainya belum boleh, kemudian kantin juga belum buka. Itu masih belum boleh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, begitu ketatnya kami, maka kami juga bertahap. Jadi tidak semua siswa langsung bisa tidak semua sekolah langsung bisa PTM, tapi terbatas. Tadi di data ada, ya. Contoh untuk SMP, total SMP negeri dan swasta di Tangsel itu ada 207. Pada awal itu hanya 168. Terus bertahap, itu tadi datanya ada, bertahap, dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pelaksanaan PTM terbatas di Tangsel telah dilaksanakan, tapi dengan prokes COVID-19 ketat dan konsisten. Ya. Gurunya harus sudah divaksin, tenaga kependidikan harus sudah divaksin. Ketika di satuan pendidikan ada guru atau tenaga kependidikan yang terpaksa tidak bisa vaksin, maka yang bersangkutan tidak boleh datang ke sekolah. Tetap bekerja secara jarak jauh. Work from home, ya, mengajar dari rumah. Tapi alhamdulillah di Tangsel sudah divaksin semua. Kemudian para siswa di SMP kami sudah cukup tinggi, ya, datanya ada di sini. Itu data, kalau yang terlihat di layar adalah data sekolah yang sudah PTM dan sekolah yang belum. Bisa dilihat bahwa untuk SMP itu sudah 92%, dan SD sudah 98%. Ini pernah kami ekspos di depan kementerian, dan kementerian mengapresiasi atas segala upaya di Tangsel dalam melaksanakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
Namun demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, bukan berarti pelaksanaan PTM terbatas itu tidak ada kasus. Di slide berikutnya ada kasus COVID. Jadi kami juga ternyata ada beberapa anak yang pernah, jadi di sini ada data COVID, ya, kasus COVID di kami ini datanya cukup valid juga, lengkap juga. Dari mulai bulan September itu sudah pernah ada kasus 2 orang, yaitu SD, dari jenjang SD itu. Aduh, datanya mana? Susah. Sampai pakai HP jadi susah. Kemudian pada bulan Oktober juga ada kasus, itu sampai 11 orang. Kemudian pada bulan Novembernya juga ada. Namun demikian, sesuai dengan protokol dan panduan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi, ketika ada kasus, maka yang bersangkutan itu disomankan selama 14 hari, dan sekolah ditutup selama 3 hari atau 3 kali 24 jam untuk dibersihkan. Dan sesungguhnya bahwa data yang terkonfirmasi positif, baik itu siswa, guru, dan tenaga kependidikan, itu sesungguhnya tidak pernah menunjukkan gejala. Ya. Alhamdulillah Dinkes Tangsel begitu proaktif melaksanakan swab antigen dan PCR kepada para siswa dan para guru selama pelaksanaan PTM terbatas. Dan bisa dikatakan bahwa tidak ada kasus COVID di sana karena setelah terkonfirmasi kemudian disomankan, bahkan hari ini terkonfirmasi positif ketika di swab antigen, kemudian melakukan PCR besoknya secara mandiri, ternyata negatif. Ya. Alhamdulillah semua kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Para siswa juga sudah masuk sekolah dan para guru juga sudah mengajar seperti biasa. Nah, namun demikian kami tegaskan bahwa COVID masih ada, maka pembelajaran tatap muka tetap dengan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dan konsisten. Dan lebih-lebih, kami juga meminta kerjasamanya, kolaborasi antara sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa waktu yang terlama yang dimiliki oleh para siswa adalah ada di rumah, ada di luar sekolah. Ketika di sekolah dipastikan itu menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan konsisten. Siswa datang ke sekolah, masuk pintu gerbang, itu dites suhunya. Ketika kemudian hasilnya misalnya suhunya di atas 37,5 derajat, maka anak itu dikarantinakan, masuk ke kelas transit, ya, sementara yang siswa yang suhunya di bawah 37 boleh masuk kelas. Demikian ketatnya. Tapi seperti kita ketahui bahwa ketika anak keluar dari sekolah, tentu anak bisa bebas melakukan banyak hal di rumah, banyak hal di luar. Apalagi saat ini sudah banyak rumah makan yang buka, bahkan bioskop pun sudah buka, maka banyak aktivitas di luar. Makanya mohon kiranya bahwa kita semua tetap menjalankan protokol kesehatan, ya, di luar, ya, rumah dan sebagainya, agar putra-putri kita terbebas dari paparan virus corona. Dan ketika dipastikan bahwa di rumah ada yang terpapar, maka anak kita pun tidak usah datang ke sekolah, ataupun sedang sakit tidak usah datang ke sekolah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi itu adalah tentang strategi Tangsel melaksanakan PTM terbatas di masa pandemi COVID-19, kemudian perlu kami sampaikan bahwa ada 2 prioritas dalam pembelajaran tatap muka ini. Yang pertama adalah tadi kesehatan dan keselamatan para siswa, guru, tenaga kependidikan, dan semuanya itu prioritas. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah bahwa pembelajaran yang dilaksanakan walaupun dalam keadaan terbatas tadi,
itu tetap bermakna dan menyenangkan bagi para siswa. Bukan sekedar capaian knowledge, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita mengkondisikan agar putra-putri kita, para siswa kita itu senang dan bahagia, terbebas dari trauma, berbagai trauma, termasuk trauma adanya COVID-19. Karena ketika kita memimpikan generasi saat ini bisa menjadi generasi unggul dan mampu membawa Indonesia emas di tahun 2045, tentu saja anak-anak kita harus dalam keadaan sehat. Bukan hanya fisik, tapi harus non-fisiknya, ya, psikisnya, jiwanya harus sehat. Makanya izin kami menyampaikan bahwa di Tangsel sejak tahun 2017 itu ada sebuah gerakan namanya Gerakan Sekolah Bersih dan Menyenangkan. Menyadari banyak kasus kekerasan non-fisik, bullying pada siswa, baik yang dilaksanakan oleh para siswa, teman-temannya, maupun secara tidak sengaja dilakukan oleh guru-gurunya. Di mana guru secara keras ya menghukum atau mungkin dengan kata-kata yang tidak sengaja, kata-kata kasar dan sebagainya, tentu ini akan menyakiti para siswa dan menimbulkan trauma-trauma psikologis pada diri siswa. Maka kami mengubah, bertransformasi dari kondisi itu, yaitu dengan bagaimana interaksi sosial, interaksi humanitis yang menyenangkan antara guru dan para siswa dan antar siswa. Mengapresiasi siswa, menghormati siswa, memuji siswa itu menjadi kebiasaan. Dibandingkan dengan menjudge, kemudian juga memaki dan seterusnya. Nah, ini pun kami sampaikan di berbagai forum, termasuk pola didik, pola asuh di rumah pun sebaiknya orang tua demikian. Lebih baik memuji daripada kita mencela. Introspeksinya berapa kali kita memuji anak kita sehari? Apakah pernah mencela? Begitupun di sekolah. Jangan lagi mencela, yang ada adalah mengapresiasi. Guru harus sudah sadar bahwa setiap anak itu hebat. Setiap anak itu istimewa. Begitu istimewanya, tidak boleh dibandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Alhamdulillah, bahwa di tahun berikutnya, Mas Menteri meluncurkan sebuah program namanya Merdeka Belajar. Nah, intinya adalah dalam Merdeka Belajar bagaimana para siswa memiliki kemandirian untuk menentukan pembelajaran yang diminati, ya, yang menjadi yang fashionnya sesuai dengan fashionnya. Ini yang penting ya. Jadi barangkali kita juga harus menyadari di rumah bahwa anak-anak kita juga harus diberikan kebebasan untuk memilih apa yang disukai, termasuk mau belajar apa dan sebagainya. Nah, demikian juga di sekolah dikembangkan seperti itu, bahwa anak-anak bebas memilih berbagai kegiatan yang disenanginya. Dan kemudian guru-guru sudah berubah pola interaksinya, lebih banyak mengapresiasi daripada menjudge dan mencela. Ini mudah-mudahan dua hal tadi, ya, itu anak sehat secara fisik, terbebas dari paparan virus corona. Yang kedua, secara mental, secara psikis juga anak dalam keadaan sehat. Dengan sehat fisik dan psikis, maka anak akan mudah mengembangkan segala bakat yang dimilikinya sebagai menjadi anak yang cerdas dan berkarakter, menjadi anak yang unggul dan siap untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Demikian saya kira, mudah-mudahan cukup waktu 20 menit sebagai paparan. Ini data-data yang lain. Ini termasuk tadi vaksinasi, alhamdulillah di Tangsel vaksinasi sudah luar biasa. Itu data peserta didik. Ini pendidik dan tenaga pendidikan yang belum divaksin sedikit sekali jika dibandingkan dengan yang sudah. Begitupun para siswanya demikian besar sekali, yang belum juga sedikit jika dibandingkan dengan yang sudah. Ini berkat semua kerja keras kita bersama. Dan informasi bahwa mudah-mudahan secara cepat ini nanti
anak-anak usia SD, yaitu usia 6 tahun sampai 12 tahun yang belum divaksin. Jadi 6 sampai 11 itu akan segera divaksin. Hari ini sedang dilakukan rapat koordinasi persiapan. Dan insya Allah tanggal 14 hari Selasa akan dilaksanakan kick-off vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun yang dilaksanakan di Tangsel, dan insya Allah Menteri Kesehatan juga akan hadir. Ini data jumlah siswa yang insya Allah akan siap untuk divaksin. Lengkap kami, dan kami melayani semua pihak. Alhamdulillah di Tangsel bukan hanya siswa yang ada di sekolah negeri, tapi termasuk di swasta, termasuk madrasah, pesantren, dan semuanya. Maka secara umum capaian vaksinasi Tangsel itu cukup tinggi. Salah satu yang berkontribusi adalah remaja, anak-anak yang ada di sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, bahwa insya Allah tanggal 14 itu dilaksanakan kick-off untuk pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Mudah-mudahan dengan semua anak divaksin, maka PTM terbatas akan lebih nyaman dan merasa lebih aman dalam rangka menghindari paparan virus corona. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, Mbak Vio. Saya kembalikan ke Mbak Vio. Makasih. Baik, terima kasih Pak. Pemaparannya luar biasa ya Pak ya. Ini informasi banget buat kita dan sekaligus memberikan pencerahan buat kita. Kemudian kita akan memasukin diskusi. Kita lihat di sini sudah ada yang bertanya. Pandemi sudah berjalan selama 2 tahun. Untuk kondisi seperti ini, apakah akan ada perubahan kurikulum dalam mengajar? Karena mungkin ini maksudnya selama 2 tahun ini ada pandemi, kemudian ada siswa mengalami learning loss. Mungkin begitu ya Pak ya. Ada tidak Pak perubahan kurikulum dalam mengajar? Oke, terima kasih. Salam untuk yang bertanya, luar biasa. Dari kementerian itu sudah diluncurkan sebuah kurikulum yang disebut dengan kurikulum darurat ya di masa pandemi ini. Jadi sesungguhnya saat ini sudah berjalan, sekolah menerapkan kurikulum khusus. Ya. Jadi kurikulum yang endingnya itu sama dengan kurikulum yang lama, tapi dengan strategi dan KD-KD-nya, kompetisi dasarnya itu dikurangi, sehingga walaupun di masa pandemi tidak akan terjadi learning loss lagi karena sudah dilaksanakan kurikulum darurat saat ini. Ya. Jadi saat ini sudah dilakukan. Kemudian sampai kapan pandemi akan selesai tentu kita tidak tahu, walaupun kita berharap pandemi segera berakhir, ya dengan berbagai usaha kita, komitmen kita, konsistensi kita dalam menjaga prokes kita, maka dalam pembelajaran di sekolah, di satuan pendidikan itu didorong dengan metode hybrid learning. Jadi dalam waktu yang sama, seorang guru bisa mengajarkan anak-anak yang hadir di sekolah secara offline, juga sekaligus mengajar anak-anak yang berada di rumah, belajar secara daring. Jadi teknologi yang tentu saja tidak terlalu sulit, bahkan sekolah negeri juga didorong melaksanakan seperti ini, sehingga anak belajar bersamaan. Mudah-mudahan dengan belajar bersamaan seperti itu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, tentu ini akan mengurangi rasa segala keterbatasan anak. Seperti kita ketahui tadi, anak secara alami tentu berinteraksi dengan temannya, dengan dilakukan hybrid learning, maka dia akan merasa berada di sekolah. Karena tadi, bahwa yang hadir di sekolah itu hanya separuh kapasitas. Jadi skenarionya yang ditangani secara umum adalah, misalnya dalam satu kelas dibagi 2 kelompok, misalnya A dan B,
kelompok A masuk hari Senin dan Selasa. Jadi hari Senin dan Selasa kelompok A belajar di rumah, belajar di sekolah secara offline, sementara kelompok B belajar di rumah secara daring. Nah, hari Rabu sekolah dibersihkan. Secara total baik kelompok A dan B belajar di rumah. Kemudian hari Kamis dan Jumat kelompok B masuk sekolah secara offline, sementara kelompok A belajar dari rumah secara daring. Ini yang lazim dilaksanakan di semua sekolah. Semua jenjang pendidikan di Tangsel. Itu yang biasa dilakukan seperti itu. Nah, pada saat belajar, pada saat guru mengajar, itu menggunakan metode hybrid, sehingga insya Allah walaupun berbeda tempat, dua kelompok tadi, tapi interaksinya bisa bersama-sama full satu kelas. Ini juga mudah-mudahan bisa mengurangi berbagai dampak negatif karena kurangnya interaksi secara langsung. Demikian, kurikulum dilaksanakan secara darurat. Tapi insya Allah endingnya capaian pembelajaran, hasil belajarnya akan sama. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke... Baik Pak, terima kasih Pak Taryono atas penjelasannya. Kemudian tadi berarti ada hibrid dan PJJ ya Pak ya, dan Dinas Pendidikan memastikan bahwa sebelum anak-anak masuk sekolah tempat sudah disteril ya Pak ya, dan guru juga sudah divaksin. Pasti udah divaksin, betul. Kemudian pertanyaan kedua, selamat sore Pak Taryono, saya izin bertanya. Pak, Tangsel kan sudah melakukan PTM terbatas. Adakah review terhadap anak dalam satu kelas? Jika capaian kompetensi belajar tidak optimal, lalu bagaimana solusi dari Dinas Pendidikan? Atau Bapak selaku apa tadi? Selaku ini ya, kepala dinas. Ya, ini juga ada kolerasinya dengan pertanyaan yang pertama terkait dengan metode pembelajaran, kemudian evaluasinya sampai di mana capaian hasil belajar ketika di masa pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua, ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek. Pada tahun ini sudah dimulai namanya asesmen nasional. Jadi seperti kita ketahui bahwa di tahun 2020 ujian nasional ditiadakan dan saat ini digantikan dengan asesmen nasional. Secara nasional itu telah diuji, ya, dites, diasesmen, diukur, dan sejauh mana hasil belajar secara nasional. Itu bukan secara pribadi tapi secara nasional, secara lembaga. Jadi akan ketahuan apakah ternyata sampai di mana capaian hasil belajar siswa gitu. Dan dari banyak laporan ternyata memang tidak ideal ya, tapi dari capaian-capaian yang harus dicapai itu sudah tercapai. Artinya learning loss secara umum tentu saja, secara spesifik itu tidak terjadi ya. Itu karena pemerintah pusat juga sudah demikian tanggapnya dengan berbagai kebijakan. Merdeka Belajar itu luar biasa, termasuk relaksasi penggunaan BOSNAS itu luar biasa. Sehingga sekolah memiliki kebebasan untuk bagaimana melaksanakan berbagai program terkait pencegahan paparan virus corona. Di samping itu juga mampu memfasilitasi kekurangan-kekurangan terkait pembelajaran. Contoh misalnya, kita menyadari bahwa tidak semua orang tua siswa siap dengan berbagai infrastruktur untuk pelaksanaan PJJ daring. Benar kan ya, Bu? Banyak orang tua siswa yang tidak memiliki HP atau punya HP satu-satunya untuk ngojek misalnya. Misalnya, tentu tidak ada HP lain yang dipakai untuk pembelajaran secara online. Nah, alhamdulillah berkat relaksasi BOSNAS dan juga ada BOS kinerja. Jadi ada BOS yang diberikan pada sekolah-sekolah yang berkinerja baik. Kinerja apa? Kinerja terkait pelaksanaan BOS itu tadi.
banyak dan alhamdulillah dari laporan sekolah, Pak, bos kinerja yang kami dapatkan dipakai untuk membeli HP tab. Jumlahnya 200 piece, ya 200. Dan 200 tab ini dipakai untuk dipinjamkan kepada siswa yang memang memiliki masalah terkait dengan pembelajaran daringnya. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi memang banyak upaya-upaya, termasuk juga injeksi kuota internet yang diberikan oleh pemerintah pusat luar biasa. Di Tangsel juga semua ada beberapa tahap sudah disampaikan. Itu. Jadi mudah-mudahan learning loss yang dikhawatirkan berbagai pihak ini tidak terjadi. Yang penting adalah tadi sehat, ya, sehat bukan hanya sekedar fisik terbebas dari paparan virus corona, tapi sehat secara mental dan psikisnya. Ini penting sekali. Saya meyakini betul bahwa anak tidak mungkin menjadi cerdas, ya, yang kita impikan, unggul yang kita impikan tanpa adanya kesehatan psikis anak. Ini. Demikian barangkali Mbak Vio. Lanjut. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan di Mario. Sekarang dari Ibu Tasya. Ibu Tasya, Assalamualaikum Pak Taryono. Saya ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini sesuai data tadi ya Pak ya. Berdasarkan data akhir November 21, sejak diadakan PTM di Tangsel sudah ada 92 siswa positif dan 6 orang pendidik terpapar COVID-19. Apa solusi dari Dinas Pendidikan Tangsel jika klaster baru mungkin maksudnya jika ada klaster baru akibat PTM ini dan terus bertambah? Apakah hanya pemberlakuan penutupan sekolah atau seperti apa, Pak? Ya, terima kasih ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, dan memang data itu data kumulatif semua, bukan hanya sekolah, tapi termasuk adalah di madrasah dan SMA dan SMK. Jadi gini, saya bersyukur bahwa bukan hanya Dinas Pendidikan yang fokus pada PTM ini, tapi Dinas Kesehatan dan Satgas COVID begitu ketat sekali. Maka tadi bahwa Dinas Kesehatan secara masif itu melaksanakan swab antigen dan PCR di sekolah-sekolah, ya. Sehingga secara dini kita bisa mengetahui adanya kasus-kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Tentu saja ini diawasi oleh semua. Jadi ketika Dinas Kesehatan menemukan ada kasus terkonfirmasi, maka yang bersangkutan itu di bawah pengawasan Dinas Kesehatan. Maka saya katakan tadi bahwa di Tangsel yang tadi terkonfirmasi positif kemudian menjadi negatif. Sudah negatif semua. Dipastikan ya, karena memang dipantau terus, kemudian berikutnya juga PCR lagi dan seterusnya. Ini, jadi bukan sekedar ditutup, bukan sekedar isoman, tapi di bawah pemantauan secara ketat oleh Dinas Kesehatan, oleh puskesmas terdekat. Jadi yang melaksanakan swab juga itu oleh puskesmas terdekat, kemudian ketika menemukan maka itu di bawah pengawasan puskesmas. Alhamdulillah tidak terjadi klaster sekolah di Tangsel. Karena ketika ada yang terkonfirmasi belum menunjukkan gejala, itu sudah diberikan treatment oleh puskesmas terdekat dan kemudian menjadi negatif kembali. Begitu Ibu yang bertanya. Oke. Berarti aman ya Pak ya? Aman. Aman. Prepare ya, sekolah sudah prepare ya Pak? Sudah prepare sekali. Sudah prepare ya? sekali. Okay. Prepare sekali. Saya ada yang SMS nih, mohon maaf, yang di sini ditunggu bentar ya, satu saja ini, ada pertanyaan. Berhubungan dengan yang tadi Pak, kesehatan mental, ada tidak laporan mengenai perubahan sikap atau perilaku anak-anak ketika belajar online selama PJJ? Oke, ya, baik. Jadi mungkin bertanya, ada nggak sih Pak laporan dari sekolah-sekolah selama PJJ ini anak-anak ada yang berubah sikapnya, mungkin temperamen atau apapun itu gitu? Silakan Pak.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terkadang kita ketika menemukan perilaku yang berubah pada diri anak kita sendiri, terkadang kita menganggapnya hal biasa. Jadi tidak terlalu menjadi perhatian khusus. Ya. Mungkin juga anaknya juga tidak merasakan perbedaan itu, mungkin juga orang tua juga tidak menemukan sesuatu yang sangat signifikan sehingga harus dilaporkan ke sekolah dan sebagainya. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan treatment semacam apa namanya itu penyembuhan pada seluruh siswa. Bayangkan contoh misalnya anak kelas 1 SD tahun bersekolah masuk kelas 1 SD. Yang namanya bersekolah mestinya kan datang ke sekolah, berinteraksi dengan gurunya dan teman-temannya. Tapi setahun tidak bersekolah sama sekali. Naik kelas 2, mungkin dalam sejarah bahwa ada anak sekolah naik kelas tapi belum pernah ketemu gurunya dan belum pernah ketemu dengan teman-temannya dan tidak pernah melihat sekolahnya, bisa jadi. Di SMP juga terjadi. Kelas 2. Kalau di SMP berarti kelas 8. Di SMA kelas 11. Nah, ketika masuk kemarin PTM terbatas mulai pada tanggal 6 September, ya, tentu banyak anak yang aneh gitu. Kelas 2 baru ketemu dengan guru-gurunya, baru ketemu dan seterusnya. Maka instruksi saya kepada sekolah adalah bahwa di minggu-minggu pertama, bahkan di bulan-bulan pertama, yang harus dilakukan adalah bagaimana sekolah memberikan ruang adaptasi bagi para siswa, ya, adaptasi mengenal lingkungan sekolah, adaptasi mengenal teman-teman belajarnya, ya, dan juga adaptasi mengenal dirinya, bahwa dirinya sekarang sudah kelas 2 SD, sudah kelas 8 SMP, sudah kelas 12, kelas 11 SMA dan seterusnya. Itu penting, ya. Dan sekaligus juga sebagai terapi terhadap tadi masalah-masalah psikis dan masalah-masalah mental anak. Itu yang dilakukan oleh semua sekolah. Semua sekolah. Itu dilakukan semua, bahkan sampai hari ini, sampai saat ini sudah sedang dilakukan. Tetap di awal pembelajaran, masuk kelas pasti dilakukan berbagai terapi, berbagai upaya-upaya sekolah untuk melakukan itu. Ya, mentreatment anak-anak agar terbiasa dengan kondisi normal, gitu ya. Kemudian juga menghilangkan trauma-trauma tadi yang saya katakan tadi, bahwa ketika mendadak harus dirumahkan dalam tanda petik, maka anak begitu mencekam dan takut, apalagi dengan pemberitaan di TV yang menakutkan sekali, begitu banyak orang yang bergelimpangan misalnya, ya, banyak orang jatuh karena sakit, takut dirinya terpapar, sakit orang tuanya terpapar, takut juga orang tuanya meninggal. Bayangkan jadi yatim piatu gara-gara COVID, itu menakutkan anak. Itu juga hal-hal yang harus diperhatikan oleh para guru di kelas, terutama di awal-awal pembelajaran. Itu sampai saat ini masih dilakukan. Jadi itu, Bu. Data tadi, terkait ada data enggak sih anak yang memang tentu saja tidak kami temukan karena memang tidak ada laporan secara khusus dari orang tua dan sebagainya. Dan kami tidak melihat secara ekstrim ada perilaku anak yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat, kita dengar beberapa hari yang lalu ada kasus tawuran juga, ya, anak SMP juga anak SMA. Mohon kiranya sama-sama kita memantau anak di luar kelas, itu di luar sekolah, agar pergaulannya, aktivitasnya juga bisa aman, tidak lagi terjadi tawuran. Bisa jadi tawuran ini juga terdampak dari rasa cemas, ya, adanya pandemi COVID, bisa jadi seperti itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah memperhatikan lebih terhadap putra-putri kita, para siswa kita, dan mengawasi dengan lebih baik. Tapi tentu pengawasan yang lebih menyenangkan,
lebih persuasif, lebih manusiawi dibandingkan dengan pengawasan yang ketat, yang menakutkan. Tentu saja, hilangkan treatment, hilangkan perilaku kita, perlakuan kita terhadap anak kita yang menakutkan bagi anak. Ini kalau kita memang berharap bahwa anak-anak kita akan sehat mental, dan akan cerdas, dan kita harapkan mampu membawa bangsa kita menjadi bangsa yang hebat dan generasi emas di tahun 2045 nanti. Demikian, Ibu. Terima kasih, Pak. Oke, Bu, berarti tidak saat ini belum ada datanya ya, Pak ya. Data ya, tetapi data yang valid tentang itu. Valid ya. Tapi yang pasti ada. Ya, dan sekolah memastikan bahwa ketika PTM para tenaga didik memastikan mental anak terlebih dahulu ya, Pak ya. Begitu ya, PTM betul. Awal ya, Pak. Jadi tidak langsung dihajar dengan pendidikan yang berbau-bau dengan kalistung gitu ya, Pak ya. Betul. Oke, Pak. Ya. Oke, kita sekarang lanjut. Sebenarnya ini banyak pertanyaan, tapi mohon maaf, nanti kita bisa secara langsung boleh ya, Pak, ketemu ya, Pak. Nanti kita boleh. Kita batasin. Ini pertanyaan yang terakhir 3 lagi ya, dari Ibu Vivi, Ibu Tata, Pak Joni, kemudian Bapak Abaidillah. 4 pertanyaan lagi ya. Kita mohon maaf waktu tidak mencukupin. Mudah-mudahan next time kita buat acara lagi dengan Pak Triyono. Oke, pertanyaan dari Ibu Vivi Arlina. Bagaimana pihak sekolah meyakinkan para orang tua bahwa anak-anaknya aman ketika kembali ke sekolah, terutama anak-anak PAUD hingga SD? Karena walaupun pihak sekolah sudah prepare dan orang tua sudah mengingatkan anak-anaknya, walau sudah dibatasi kapasitas, namun tidak menjamin 100% akan aman. Karena mungkin anak-anak yang seumur PAUD hingga SD belum bisa diandalkan. Ini mungkin, untuk anak Bapak. SMP saja masih sulit, apalagi di bawah itu. Ini kan jadi dilema buat orang tua. Belajar daring, orang tua juga tidak selalu bisa mendampingin. Namun kembali ke sekolah juga membuat was-was. Nah, ini ibunya kayaknya dilema ini, Pak. PJJ ibu nggak bisa mendampingin, tapi kalau diantar ke sekolah ketakutan gitu loh, Pak. Was-was. Bagaimana, Pak? 2 hal penting yang harus terus kita perhatikan adalah 1, kesehatan dan keselamatan putra-putri kita dari paparan virus corona. Yang kedua, aspek psikis dan sosial anak juga tumbuh kembang siswanya juga harus kita perhatikan. Makanya ini sebenarnya ketika rasa takut luar biasa terhadap paparan virus corona, yang paling aman adalah di rumah. Betul ya? Yang paling aman di rumah, nggak usah kemana-mana, nggak usah berinteraksi di kemana-mana dengan siapapun, di rumah saja, insya Allah akan aman. Tetapi, jadi ya, sementara yang kedua, di sisi lain, kesehatan mental anak, ya kan? Aspek psikis dan sosial anak di mana, apalagi anak SD, anak PAUD, TK, dia tidak belajar kalau tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Tidak dikatakan belajar anak TK kalau tidak berinteraksi dengan teman, dengan gurunya. Gitu. Makanya, walaupun misalnya 1 minggu sekali saja, itu sudah sangat-sangat luar biasa bagi anak. Makanya ibu yang bertanya, 2 hal tadi penting. Makanya perhatikan dua-duanya. Sehat, terbebas dari paparan virus, dan juga secara mental, secara psikis, anak juga sehat. Tapi kalau di rumah saja, luar biasa. Bukan sekedar orang tua yang nggak bisa mendampingi. Ini persoalan panggilan jiwa kita gitu ya. Dan jangan berpikir bahwa mendampingi anak belajar itu harus sepinter siapa itu ya, bisa mengajari semua. Kita lepas dari itu. Capaian hasil belajar enggak, itu bisa disusul, Bu. Tapi yang penting adalah tumbuh kembang mental anak. Ini penting sekali. Ini yang lebih penting. Jadi mendampingi putra-putri kita di rumah belajar itu bukan sekedar bagaimana kita mengajari anak-anak terkait dengan akademik, tapi lebih adalah bagaimana anak merasa aman, nyaman, dan senang belajar. Senang itu.
merasa apa yang dipelajari itu bermakna bagi anaknya. Ini penting gitu tuh. Nah, ini dua hal penting yang menjadi prioritas. Kesehatan tadi dan keselamatan anak. Yang kedua, tumbuh kembang dan aspek psikis, aspek sosial anak harus diperhatikan. Tentu kita semua, maka ini kerja keras kita semua. Nggak mungkin ya, hanya guru saja, hanya orang tua saja. Sama-sama kita. Itu Bu ya. Jadi jawabannya kita lah harus memang bekerja keras untuk itu. Itu. Makanya Mas Menteri mendorong, Pak Presiden mendorong anak tuh harus sekolah gitu tuh. Diapresiasi ketika daerah sudah melaksanakan PTM. Gitu tuh. Didorong. Kenapa belum PTM misalnya? Apa salahnya? Pak? Karena tadi ya kesehatan mental anak. Belum lagi berbagai kasus yang mengikuti itu, misalnya kekerasan di rumah tangga, kekerasan terhadap anak oleh orang tua, adanya putus sekolah, ada di kampung-kampung ada yang pernikahan dini, ya kan? Di kampung nggak sekolah, udah nikah saja. Itu kan persoalan. Makanya Pak Presiden dan Mas Menteri mendorong segera dilaksanakan PTM terbatas, tapi dengan prokes yang ketat sehingga anak tetap sehat dan selamat dari paparan virus corona. Demikian, mudah-mudahan bisa memuaskan semua pihak. Ibu Tata, selamat sore Bapak Taryono. Mohon ya, Bu izin Tata, bertanya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, di Tangsel sudah sebanyak 865 sekolah sudah PTM. Oke, benar. Dalam masa transisi dari PJJ ke PTM, banyak anak-anak pasti mengalami kecemasan atau ketakutan. Ya. Adakah program atau strategi Dinas Pendidikan dalam mengatasi kecemasan murid di awal pembelajaran PTM ini, Pak? Terima kasih. Bagaimana, Pak? Jawaban yang sama dengan yang tadi, Ibu, itu. Ini sebenarnya sama benar. Satu tipe ini dan sama, Pak, ya? Kami juga telah melakukan berbagai persiapan termasuk sosialisasi terhadap para guru, ya. Bagaimana kesiapan secara psikis, ya, menghadapi persoalan-persoalan psikologi anak ketika melaksanakan PTM. Setelah demikian lama, hampir 2 tahun melaksanakan PJJ. Itu sudah kami lakukan, dan kemudian guru-gurunya tentu menyampaikan kepada para siswa, mengimplementasikan bagaimana perlakuan para guru terhadap anak-anak di sekolah. Gitu, sudah dilakukan itu, dan itu semua negeri dan swasta demikian. Oke Pak, terima kasih. Pak Abaidillah, setelah satu pertanyaan di chat, boleh ya setelah saya bacakan pertanyaan di chat, dijawab oleh Bapak Taryono, kemudian Bapak Obadaillah kemudian masuk untuk bertanya ke Bapak Taryono, oke? Mohon maaf. Oke Pak, satu lagi Pak, dari Bapak Joni Amanuponjo. Selamat sore Pak Taryono. Tadi diinfokan kalau anak usia 6-11 tahun akan segera dimulai dalam waktu dekat. Ini maksudnya PTM kali ya Pak ya. Yang vaksin. Oh vaksin, oh ya benar vaksin. Okay. Sukses untuk vaksinnya Pak. Yang mau saya tanyakan berapa lama agar pencapaiannya di atas 70%? Karena anak di usia 6-12 tahun senang bermain sehingga protokol jaga jarak sulit dijalankan. Apakah tidak menunggu program vaksin untuk anak usia 6-12 sampai 12 tahun mencapai 70% di setiap sekolah baru dilakukan PTM? Nunggu vaksin dulu nggak nih Pak? Ya. Pada awal kebijakan pemerintah itu tadinya mah yang namanya PTM itu dilaksanakan per jenjang, dimulai dari asumsi bahwa semakin tinggi jenjangnya itu semakin ketat melaksanakan prokes di sekolah. Maka didorong SMA dulu, SMK, baru udah aman, baru SMP, baru kemudian SD, baru PAUD. Tapi ternyata situasi mendesak tidak demikian. Di mana PTM itu mendesak karena banyaknya kasus anak yang tadi, aspek psikologi anak yang harus kita perhatikan. Maka harus PTM. Ya, justru tadi anak PAUD tidak belajar kalau dia itu tidak berinteraksi dengan teman-temannya dan gurunya di sekolah. Karena anak PAUD TK tidak membaca dan menulis, tapi bermain.
Gitu. Dalam bermain lah akan diintegrasikan berbagai aspek-aspek perilaku dan yang lain kepada siswa. Nah, makanya justru anak PAUD, TK, SD pun itu mendesak. Nah, itu Pak. Yang penting prokesnya ketat. Alhamdulillah mulai tanggal 14 Desember besok di Tangsel se-Indonesia kick off-nya alhamdulillah dipilihlah Tangsel ya untuk melaksanakan secara nasional. Mudah-mudahan dalam waktu dekat secepat ya. Jadi karena apa? Kami ini Pak. Jadi puskesmas di Tangsel itu ada 30 lebih. Dan setiap puskesmas itu punya tanggung jawab untuk menyelesaikan vaksinasi para siswa yang ada di sekitarnya. Itu. Jadi nanti bukan kita membuat sentra-sentra vaksinasi seperti waktu SMP dan SMA, tapi nanti langsung nakesnya akan datang ke sekolah-sekolah. Itu. Kalau waktu itu kan di sentra, misalnya di SMP 11, semua dari sekolah sekitar datang ke situ. Akan sulit kalau SD. Makanya nakesnya datang ke sekolah. Tidak usah diantar orang tua. Kalau diantar orang tua, ramai lagi. Jadi siswa tetap ada di sekolah, nakesnya datang dari puskesmas terdekat, langsung dilakukan vaksinasi dengan didampingi oleh para gurunya. Tentu dengan pemeriksaan yang ketat, jika memang dalam kondisi tidak memungkinkan divaksin, tidak akan divaksin. Gitu. Insya Allah Pak, aman Pak, insya Allah. Makanya targetnya cepat. Cepat, harus cepat. Desember ini mudah-mudahan mencapai 70 lebih. Ya. Karena secara WHO akan aman kalau capaian vaksinasi lebih dari 70%. Dan Tangsel secara umum sudah 83%. Begitu. Oke, sudah menjawab ya Pak Joni ya. Ya, Pak Joni, Pak Ubaidillah, makasih atas pertanyaannya. Ya, Pak, boleh 2 pertanyaan lagi ya Pak? Ya boleh deh. Oke, lanjut dengan Pak Ubaidillah. Ini udah dari tadi nih sebenarnya Raisen ya. Pak Ubaidillah, oke. Juga ya. Oke, lanjutkan. Silakan mohon panitia membuka mic Pak Ubaidillah. Oke, biar saya lihat orangnya juga Bu, boleh Bu? Ya. Iya, ini kayaknya audiens kita ini malu-malu semua nih Pak. Oke, nggak apa-apa. Halo Pak, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya Pak tentang implementasi profil pelajar Pancasila di era pandemi. Bagaimana itu Pak? Karena selama ini Kemendikbud kan lagi gencar-gencarnya Pak untuk menangkal 3 dosa besar pendidikan, dunia pendidikan. 3 dosa besar dunia pendidikan itu yang pertama tentang bully, yang kedua tentang kekerasan Pak, dan yang ketiga itu tentang intoleransi. Jadi dari kementerian kita punya fokus namanya profil pelajar Pancasila. Nah, pandemi ini bagaimana Dinas Pendidikan Tangsel untuk mengimplementasikan profil pelajar Pancasila pada sekolah-sekolah dasar di Tangerang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ubaidillah, pertanyaan yang bagus. Dilaksanakannya PTM. Jadi pembelajaran tatap muka Pak, tidak mungkin bisa mengintegrasikan, bisa mengimplementasikan berbagai kegiatan pembelajaran yang ujungnya adalah menuju terbentuknya profil Pancasila pada pelajar. Di Tangsel sudah, tentu saja, makanya PTM terus didorong agar setiap guru bisa mengimplementasikan berbagai kegiatannya untuk goalnya sama, yaitu terbentuknya profil pelajar Pancasila. Ini. Tapi tentu saja ini tidak begitu saja. Artinya seperti membalikan telapak tangan, perlu sinergisitas dan perlu kolaborasi berbagai pihak. Masyarakat memegang peran penting di sini. Jadi orang tua apalagi. Jadi tidak ada dikotomi atau ambigu antara apa yang didapatkan di sekolah dengan apa yang diamati sehari-hari
setiap saat oleh anak-anak baik di rumah maupun di masyarakat. Jujur saja, tadi yang saya katakan di Tangsel kemarin terjadi tawuran. Ini juga tentu saja menjadi bahan pemikiran kita bersama. Di sekolah sudah dilakukan. Sama halnya terkait bagaimana kita berupaya untuk mencegah paparan virus corona. Di sekolah sudah sangat ketat, Mas. Di semua sekolah sudah sangat ketat sekali. Tapi begitu anak pulang ke sekolah, pulang dari sekolah, ya di luar rumah, di luar sekolah berinteraksi dengan banyak orang tuanya bebas pergi ke pasar, ya kan? Juga ke mall dan sebagainya. Makanya kita harus bisa menjamin bahwa profil pelajar Pancasila bisa diwujudkan bukan saja kerja keras dari kerja keras dari sekolah, tidak diserahkan sepenuhnya pada sekolah, tapi perlu kolaborasi semua. Tentu saja ini hal yang mendasar sekali. Bahkan tadi saya katakan di rumah pun harus, ya. Termasuk pola asuh, perubahan pola asuh orang tua terhadap anak itu bukan hanya di sekolah, itu. Interaksi orang tua pada peserta didik, interaksi guru pada peserta didik, juga bagaimana interaksi antara orang tua terhadap anak-anaknya di rumah itu harus berubah. Tidak lagi ada kekerasan. Kekerasan itu bisa secara tidak sengaja, ya, tidak sengaja secara verbal ataupun secara fisik yang tidak sengaja gitu. Ada kasus misalnya seorang anak dibandingkan dengan anak lain. Apa kamu tuh sayang kamu itu karena kamu pinter. Itu sepertinya hal yang ini, yang sepele dan wajar gitu. Bahwa orang tua menyayangi karena sesuatu itu. Tapi bagi anak itu merupakan pukulan besar. Oh, ternyata orang tua saya itu sayang saya itu karena saya pinter. Maka seterusnya dia akan berupaya keras bagaimana supaya pinter agar disayang oleh orang tuanya. Nah, itu beban berat bagi anak. Itu Pak, itu pun termasuk kekerasan. Bayangkan, ngomong benar saja bisa diterima salah oleh anak-anak kita. Hati-hati. Makanya, kalau kita berharap bahwa di tahun 2000, saat ini akan terbentuk profil pelajar Pancasila, yang kita harapkan menjadi generasi unggul yang mampu membangun bangsa ini menjadi generasi emas ke depan, ya. Ya, tentu bukan hanya sekolah. Sekolah belum apa-apa, bukan apa-apa. Ya, bukan siapa-siapa juga. Karena apa? Waktunya sangat pendek. Apalagi masa pandemi, belajar tuh paling lama tuh 3 jam. Berikutnya 24 jam kurangi 3, 21 jamnya itu ada di rumah. Di luar gitu Pak. Makanya ayo kita bertransformasi bukan saja yang ada di sekolah tapi di rumah. Pola asuh itu harus hati-hati. Apa yang kita ucapkan hati-hati betul. Dan apalagi perilaku kita. Banyak-banyaklah memuji. Nah, kebiasaan kita, Pak Ubedillah biasa gedor-gedor pintu ketika anaknya waktunya sholat belum sholat. Tapi ketika sholat, ketika dia sudah sholat, apa pernah dipuji tidak? Kamu bagus sudah sholat. Kan seperti biasa, gitu kan? Sholat mah wajib gitu. Tapi ketika belum sholat digedor-gedor. Ketika sholat nggak dipuji. Nah, kebiasaan kurang memuji anak kita itu udah sangat salah. Harus setiap saat. Berapa kali sehari kita udah memuji? Berapa kali kita mengeluarkan gambar jempol di WA kita terhadap anak kita? Sudah 3 kali ke 1 anak hari ini. Itu Pak, jempol Pak, penting sekali itu. Itu Pak, jadi teman-teman semua yang hadir di sini, bahwa kalau kita berharap ada terbentuk generasi emas ke depan, memang pola asuh di rumah juga berubah, kemudian pola interaksi guru dan siswa harus berubah, lebih yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik, bagi putra-putri kita. Demikian Pak Ubedillah, terima kasih. Sebenarnya ini demand-nya orang tua menjadi perlawanan terhadap perlindungan anak ya Pak ya. Demand-nya orang tua itu maunya anaknya begini. Sementara kan kita harus tahu juga ada perlindungan anak itu harus dikasih sayang, disayang, harus ada
apresiasinya begitu ya Pak ya. Jadi jangan hanya menuntut, istilahnya lu harus bisa kali hitung, lu harus begini, harus begitu gitu ya Pak ya, nggak boleh ya. Betul, betul. Ya, oke. Yeah. Buat Bapak Ibu Bro NC, sebelumnya saya mohon maaf banget tidak bisa membacakan semua pertanyaan karena kita terbatas waktunya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak kami sempat bacakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup sesi diskusi ini ya. Baiklah, kita sampai pada akhir acara. Izin Bapak Dr. Andustaryono MSc menyampaikan closing statement. Sekaligus boleh ya Pak ya mengucapkan selamat ulang tahun untuk PSI, doa atau harapan untuk PSI ke depan. Ya Pak. Ya, baik. Pak. Baik, terima kasih atas kerjasama, atas pelaksanaan seminar pada hari ini. Mudah-mudahan ketika banyak orang menyadari bahwa pembentukan generasi emas ke depan perlu campur tangan semua orang, semua pihak, perlu adanya kolaborasi semua pihak, ini penting. Ya. Kita semua harus bertransformasi, bagaimana memberikan perlakuan pada siswa-siswa kita, pada anak-anak kita, putra-putri kita di rumah. Ya. Kemudian tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat dan konsisten agar kita terbebas dari paparan virus corona. Itu. Yang berikut tentu saja kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7, Pak. 7 kepada PSI. Semoga ke depan semakin bisa menunjukkan baktinya bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan dari sesi kita pada hari ini dapat kita simpulkan proses pendidikan dan pengembangan karakter talenta muda harus dilakukan sejak dini. Untuk itu, PTM terbatas ini dilakukan untuk menjaga kualitas pembelajaran di masa pandemik. Segenap pemangku kepentingan diminta mendukung upaya PTM terbatas ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Karena pendidikan tidak boleh berhenti dalam situasi apapun. Dan pendidikan itu tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi pendidikan non-formal di lingkungan terkecil, yakni keluarga, juga sangat berperan besar, mendidik dan mengembangkan talenta anak. Sekolah membantu mencerdaskan anak, dan orang tua membantu mengawal. Mari kita dukung bersama PTM terbatas ini guna mempersiapkan generasi muda yang siap berdaya saing, unggul, maju, mandiri, cerdas, dan sehat yang akan menjadi suksesor untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Besar harapan kami acara webinar ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata, saya Pio Sitorus selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andustaryono MSc, selaku narasumber Sis Agustina Anggriani SH, selaku keynote speaker, dan Bapak Ibu Bruensis semuanya, terima kasih. Saya memohon maaf kepada semua jika ada sikap dan kalimat saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu di lain waktu. Salam sehat dan salam solidaritas. Terima kasih.